Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku kelas 71, pada hari ini kita belajar prakarya kembali untuk materi kerajinan tekstil di pertemuan yang ketiga. Untuk keseluruhannya, hari ini adalah pertemuan yang ke-16 ya. Ya, kita masuk ke jenis dan karakteristik kerajinan tekstil serta proses produksi kerajinan tekstil, jenis tapestri dan batik. Untuk memulai, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siapa yang tahu tapestri? Nah, tapestri itu adalah tenun ya. Kerajinan dengan metode tenun. Jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Nah, berdasarkan dari rancangannya, kerajinan tekstil itu dilihat dari garis, bentuk, warna, dan teksturnya. Kemudian dari segi tekniknya ya, teknik pembuatannya, kerajinan tekstil itu dibagi menjadi dua, yaitu teknik struktural dengan teknik dekoratif. Nah, pada gambar ini adalah teknik struktural, di mana garis, bentuk, warna, dan teksturnya dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai dengan teknik pembuatannya. Nah, kalau kalian lihat di sini adalah teknik rajut. Kemudian kalau dekoratif, di sini contohnya adalah tas yang menggunakan teknik sulam pita. Kenapa dikatakan teknik dekoratif? Karena sentuhan dan perlakuan yang diberikan pada permukaan busana atau tas ini memberikan efek visual dan memperindah penampilan tasnya ya. Maka dia dikatakan sebagai dekoratif teknik. Proses produksi kerajinan tekstil. Nah, ada beberapa tujuan dari proses produksi kerajinan tekstil. Produk tekstil itu pertama bisa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya misalnya fashion ya, atau baju aksesoris yang kita pakai itu masuk dari tujuan menggunakan produk kerajinan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi, nah ini juga bantal ya. Kalau tadi ini gambar dari kap lampu menggunakan tekstil, kain sebagai hiasannya. Kalau ini bantal dengan menggunakan tekstil juga, katun ya. Nah, tapi yang kedua ada kerajinan tekstil itu sebagai hasil pengembangan, di mana sebagai hasil dari inovasi perajinnya, maka dihasilkan karya yang lebih unik dan menarik. Kenapa diberikan inovasi? Karena ada kalanya kerajinan tekstil yang biasa dibuat itu sudah usang dan membosankan ya. Jadi dibuat lagi lebih menarik, lebih unik, menjadi satu kesatuan kerajinan. Proses produksi kerajinan tekstil yang pertama itu adalah tapestri. Tapestri itu adalah tenun. Nah, perajin tenun itu sebenarnya sudah jauh zaman dahulu sudah ada ya, dari tahun 500 sebelum Masehi di daerah Mesopotamia dan Mesir itu sudah dikembangkan kerajinan tapestri atau tenun, di mana mereka membuat permadani atau karpet-karpet yang indah kemudian dijual ke seluruh dunia. Kemudian apa saja alat yang digunakan untuk membuat tenun, hasil karya tenun? Itu ada yang dengan manual, mesin manual, ada juga ATBM atau alat tenun bukan mesin. Bahan pembuatan hiasan tapestrinya itu ada benang, lungsi, dan ada pakan. Nah, sementara alat pembuat hiasannya ada kayu spanram, dan ada juga
batang kayu atau bentuk batang kayu menyerupai sumpit sebagai pengikat benang pakan yang berjalan. Itu tadi alatnya. Sekarang proses pembuatan tapestrinya, ada pembuatan lungsi, memasukkan benang pada lungsi, dan sebagainya ya. Ada 6 tahap proses pembuatan tapestri. Yang kedua adalah produk kerajinan batik. Batik juga sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia dari zaman dahulu ya. Awalnya batik itu digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari sampai dengan kebutuhan ritual budaya. Jadi motif atau karakter yang ada di batiknya karena ditujukan untuk ritual budaya, maka gambar yang sering muncul ada gambar telapak tangan dibubuhi pigmen merah. Nah, ini memasukkan konsep ritual upacara adat. Nah, memakai teknik apa? Zaman dahulu itu memakai teknik tie-dye atau ikat celup. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar ini. Batik dibagi menjadi dua, ada batik pedalaman atau batik klasik. Nah, contohnya ini gambarnya, ini adalah batik klasik di mana sudah dikembangkan dari zaman Majapahit. Nah, yang banyak memakai itu biasanya petinggi keraton, karena dibuat di lingkungan keraton yang kuat akan dasar-dasar filsafat kebudayaan Jawanya ya, dengan memperhatikan nilai-nilai spiritual. Namun dengan berkembangnya zaman dibuatlah batik pesisir namanya. Nah, ini batik pesisir yang lebih memasukkan ragam warna lebih banyak ya ketimbang batik klasik tadi. Batik klasik dominan dengan warna hitam, coklat, dan putih. Sementara kalau batik pesisir berbagai macam warna dan bentuk coraknya juga macam-macam. Bahan apa saja yang digunakan untuk membuat atau memproduksi batik? Itu ada kain putih di sini. Ya, kain katun yang biasa digunakan, ada kain primissima, kain prima, kain merces, sutra, atau katun dobi. Nah, polyester juga ada untuk dibuat batik, tapi biasanya jarang digunakan karena kurang menyerap keringat. Apa yang bahan yang kita gunakan? Ada malam atau lilin. Nah, untuk menggunakan malam atau lilin itu harus dipanaskan terlebih dahulu supaya mencair seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam canting. Nah, ini adalah bahan zat pewarna batik. Ada yang natural, alami, ada juga yang buatan atau sintetik atau bahan kimia. Nah, di sini ada alat produksi batik yang tadi Ibu sudah sebutkan ya, ada canting. Nah, saat ini canting juga sudah ada yang berupa canting elektrik. Nah, kalau canting elektrik tadi, malam atau lilinnya tidak perlu dipanaskan ya, karena sudah bisa canting elektriknya itu mengubah energi listrik menjadi energi panas, sehingga malamnya mencair di bagian yang ada di canting elektrik tersebut. Ada canting cap sekarang. Nah, ini adalah alat terbuat dari tembaga dan kemudian sudah ada motif pada bagian capnya ini. Alat yang digunakan yang kedua adalah kompor untuk membuat api memanaskan lilin malamnya ya, dengan menggunakan wajan. Dan alat lainnya ada ember, panci, ada dingklik, ada kursi pendek, pemidangan, dan sebagainya. Nah, ini adalah proses pembuatan batik. Yang bisa kalian baca di sini ada apa nih? Yang pertama itu ada nyungging ya.
ada yang ngemplong dan sebagainya. Silakan kalian lihat ya pada materi Ibu ini. Dan jangan lupa kalian kerjakan latihannya PH 10 di link ini ya, silakan kalian buka. Dan linknya akan ditutup pada hari ini jam 10 malam nanti ya. Sebaiknya kalian kerjakan langsung, jangan ditunda. Karena kalau ditunda nanti kalian akan menumpuk tugas lebih banyak lagi. Oke ya, sampai di sini terima kasih atas perhatiannya Ibu ucapkan. Kita ucapkan hamdalah dulu bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.